Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Beberapa hari yang lalu saya kehilangan seorang kakak yang dipanggil Tuhan karena sakit kanker. Dan saya memperhatikan keluarganya merasa sangat kehilangan. Dan saya bisa memahami. Saya juga sering mendengar seorang istri yang ditinggal suaminya, atau sebaliknya seorang suami yang ditinggal istrinya. Mereka memerlukan waktu 1 tahun, ada yang 2 tahun untuk kembali normal. Mengapa seperti itu? Karena ketika sudah saling mencintai, mereka sudah menjadi satu. Dan kalau kehilangan pasangan, seperti kehilangan separuh dari hidupnya. Dan karena itu perlu penyesuaian, perlu merasa nyaman kembali, membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kemudian merenungkan, apakah ada yang salah di situ? Menurut saya tidak ada yang salah. Tetapi ada sebuah proses tentang bagaimana memurnikan cinta kita. Dan rupanya pemurnian cinta kasih itu yang memang diharapkan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka dalam doa syukur agung yang kedua selalu dimohonkan itu. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami, bla bla bla. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Rupanya itu permohonan yang harus kita laksanakan setiap hari. Supaya cinta kita itu makin sempurna. Baik yang menikah maupun yang tidak menikah, maupun yang hidup membiara. Hendaklah menyempurnakan cinta kita setiap hari. Dan rupanya itu yang perlu diperhatikan. Proses menikah, kemudian saling mengasihi, kemudian salah satu ada yang dipanggil Tuhan, adalah proses menyempurnakan cinta itu. Rupanya cinta pada awalnya adalah ikatan emosional yang begitu erat. Seolah-olah tidak bisa hidup kalau tidak bersama dengan yang dicintainya. Itu benar, itu natural, tetapi perlu dimurnikan. Karena nantinya hal ini kemudian membuat kita attach, terikat secara tidak bijaksana. Sehingga ketika ada salah satu yang meninggal, menjadi sulit untuk move on. Demikian halnya dengan apa yang kita cintai yang lain. Sehingga membuat hidup ini begitu berat ketika kita harus meninggalkannya. Maka pemurnian cinta itu menjadi harapan dan cita-cita bagi kita semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cinta sebaiknya bukan hanya sekedar perasaan. Cinta bukan sekedar ketergantungan. Seolah-olah tanpa dia saya tidak bisa hidup. Bukan itu. Cinta yang sebenarnya justru adalah cinta yang tidak tergantung perasaan. Tetapi pada komitmen, pada pengorbanan. Saya senang sekali sebuah gambar ilustrasi yang sangat melukiskan cinta seperti yang saya bayangkan. Yaitu seorang kakek yang sudah lanjut usia dengan istrinya yang seorang nenek yang duduknya berpunggungan karena dengan ekspresi masih marah. Tetapi sang kakek itu membawa payung, memayungi istrinya nenek ini yang sedang kehujanan. Dan dia masih dengan ekspresi yang marah. Istrinya juga lagi marah, tapi tetap berbuat baik. Itulah cinta. Tidak tergantung pada perasaan. Bukan ketergantungan. Karena itu suami istri dalam menikah awalnya memang sangat erat, sangat tergantung satu sama lain, tidak bisa hidup tanpa yang lain secara emosional. Yang disebut dengan bulan madu dimanapun ada, di situ pasangannya ada. Tapi lama-lama ada berantemnya, ada tidak cocoknya, ada sakit hatinya. Dan kemudian tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap setia. Lalu cintanya bukan lagi tergantung perasaan. Dan karena itu perbedaan, perselisihan dalam rumah tangga itu wajar dan baik. Supaya mencintainya secara detachment. Mencintainya tidak terobsesi dan tergantung perasaan.
tetapi berdasarkan komitmen, berdasarkan kesetiaan, dan berdasarkan janji perkawinan. Janji perkawinan itu adalah sebuah cinta yang tidak tergantung perasaan, tetapi tergantung komitmen. Aku akan mencintaimu, menghormatimu, dan setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Di situ tidak ada masalah saya diperhatikan atau tidak, saya dicintai atau tidak. Tidak, janjinya adalah mencintai, setia, menghormati, menghargai. Nah, tapi kalau saya tidak diperhatikan, saya tidak dihargai, tetap setia pada janji. Karena itu lebih problemnya yang tidak mencintai, problemnya yang tidak setia pada janjinya untuk menghargai. Kita tetap harus setia, dan itulah cinta, tidak tergantung perasaan. Dan rupanya proses dalam hidup berumah tangga dan semua cinta adalah proses beralih dari perasaan yang menggebu-gebu itu kepada komitmen, kepada kesetiaan, kepada keyakinan bahwa saya tetap harus setia pada janji dan tetap akhirnya menjadi pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Sehingga kita tidak menjadi melekat. Sehingga ketika salah satu harus pergi, bukan senang, wah hore pasangan saya meninggal, bukan. Tetapi bisa menerima itu dengan tenang. Tetap mencintainya sampai akhir. Dan ketika harus pergi, saya mengerti bahwa pasangan saya memperoleh kehidupan yang lebih sempurna. Dan saya bisa move on dengan penuh pengharapan bahwa suatu ketika akan dipersatukan kembali di dalam Tuhan. Maka cinta yang benar adalah cinta yang detachment, yang tidak melekat. Bisa mencintai dari jauh, bisa mencintai dengan komitmen, dengan kesetiaan, dengan kesederhanaan. Tidak harus dengan perasaan yang menggelora. Bagus kalau bisa. Tetapi justru persis Tuhan dengan segala macam kebijaksanaannya memberikan sebuah proses dalam mencintai itu. Sehingga akhirnya cinta kita dimurnikan. Maka kalau suami istri kadang-kadang merasa jenuh, kadang-kadang merasa tidak nyaman, it's fine. Karena itu bagian dari proses untuk bisa mencintai, tetap setia, komit, mengasihi dan memperhatikan dan berbuat baik kepada yang kita cintai, kendati perasaan kita sudah tidak ada apa-apa, atau tidak lagi semenggelora ketika sedang bulan madu. It's normal. Itu proses yang diberikan kepada Tuhan supaya cinta kita bukan menjadi ketergantungan, tetapi menjadi cinta yang dewasa, yang sungguh-sungguh unconditional, yang disebut dengan sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dan maksud pertama dari itu adalah sempurna dalam mencintai. Maka setiap doa syukur agung yang kedua, kalau Anda misa setiap hari berarti mendoakan hal itu setiap hari. Kalau misa seminggu sekali berarti Anda juga mendoakan itu seminggu sekali, yaitu sempurnakanlah umatmu, sempurnakanlah kami dalam cinta kasih. Maka mari kita belajar terus-menerus menyempurnakan cinta kita. Cinta yang bukan ketergantungan, cinta yang bukan emosional, tetapi cinta yang berupa komitmen, tetap berbuat baik, tidak menurut cuaca, tidak menurut perasaan, tetapi yakin bahwa saya tetap bisa bahagia dengan mencintai, bukan dengan mengharapkan perhatian, kasih, dan juga penghormatan yang sifatnya emosional. Tuhan sendiri memberi contoh kepada kita. Meskipun kita berdosa, kita tetap dicintainya. Dan kalau Tuhan menjadi penebus, itu artinya Tuhan menebus dosa kita. Itu artinya kita tetap berdosa, tapi kemudian ditebus, dibayar lunas. Dan itulah cinta. Sebuah komitmen, sebuah kesetiaan, sebuah kepastian bahwa tetap akan berbuat baik dan menemukan kebaikan di dalam mencintai. Happy in loving. Bahagia dalam mencintai. Reaksinya bagaimana? Bonus. Tetap setia mencintai, tetap berbuat baik, tidak tergantung perasaan, tidak tergantung pada kemelekatan. Hendaklah engkau sempurna
dalam kasih seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan memberkati.